Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Sebelum mengakhiri hari ini, mari kita bersama mendengarkan renungan firman Tuhan. Untuk malam hari ini, kita akan menyimak tema membayar mahal. Dalam mewujudkan iman dalam kehidupannya, Abraham memiliki pergumulan hidup yang sangat berat. Dengan menerima kasih karunia, yaitu dipanggil untuk menjadi bapa orang percaya, perjalanan hidup Abraham menjadi berat. Lebih berat dari perjalanan hidup orang-orang pada zamannya yang tidak terpanggil menjadi umat Allah. Hal ini menginspirasi kita bahwa dengan mengikuti Yesus, perjalanan hidup kita tidak menjadi mudah, sebaliknya menjadi berat. Tidak ada orang percaya yang boleh hidup tanpa memikul salib. Salib adalah atribut mutlak yang harus dipikul setiap orang percaya. Itulah sebabnya, di dalam semua yang diajarkan oleh Yesus, Ia tidak pernah menjanjikan kenyamanan dan kemapanan hidup di bumi. Sebaliknya, Yesus menawarkan perjalanan hidup seperti yang Dia jalani. Terkait dengan hal ini, Yesus berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lukas 9 ayat 59. Jadi, sangatlah keliru kalau Injil dipandang sebagai jalan untuk memiliki kemudahan hidup di bumi ini. Injil adalah kabar baik bagi mereka yang bersedia mengiring Yesus dengan berani melewati perjalanan hidup yang sukar dan berat. Abraham harus melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Kehendak Allah yang diperintahkan kepada Abraham untuk dilakukan adalah hal-hal yang sangat berat. Hal-hal yang tidak mudah dimengerti oleh pikiran normal atau pikiran wajar manusia. Kehendak Allah tersebut menyangkut atau melibatkan seluruh hidupnya dengan segala pertaruhan yang membuat Abraham tidak dapat menyisakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Pergumulan iman Abraham dimulai ketika ia harus meninggalkan tanah leluhurnya, sampai ketika ia harus menyembelih anak kandung satu-satunya. Dari pergumulan tersebut, kita bisa menemukan peragaan iman seorang yang disebut sebagai bapa orang percaya, yaitu bagaimana iman itu diwujudkan, diselenggarakan, dan digelar secara benar. Hal ini menunjukkan bahwa hidup beriman menyita seluruh kehidupan ini. Ternyata, untuk menjadi bapa orang percaya, Abraham harus membayar mahal, yaitu seluruh kehidupannya harus dipertaruhkan. Ini berarti memiliki iman yang benar atau iman yang sejati bukanlah hal yang mudah.
Allah tidak akan menganugerahkan iman dengan mudah dan secara otomatis dalam kehidupan seseorang. Jadi, sangatlah keliru kalau ada yang berpandangan bahwa seseorang bisa beriman kepada Allah karena Allah menaruh iman dalam kehidupan seorang secara ajaib, sehingga secara otomatis di luar kesadaran dan sepengetahuannya ia dapat memiliki iman. Pemikiran mistis seperti ini sangat membahayakan karena membangun iman yang palsu. Pastilah iman yang dimiliki orang yang berpandangan seperti ini adalah iman yang tidak membawa kepada proses keselamatan yang benar. Orang Kristen yang memiliki iman seperti ini memang dapat menjadi orang beragama yang baik, tetapi tidak dapat menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Orang-orang Kristen yang memiliki pengertian seperti ini tidak mungkin dapat membangun kehidupan kekristenan yang benar seperti standar Yesus. Iman adalah sesuatu yang harus diperjuangkan oleh setiap individu. Inilah sesungguhnya perlombaan iman yang dimaksud oleh penulis surat Ibrani. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Dalam perlombaan tersebut, iman artinya penurutan terhadap kehendak Allah, dan Allah mau membawa orang percaya kepada iman yang sempurna, artinya memiliki ketaatan kepada Bapa seperti ketaatan Yesus. Kalau seseorang mengaku orang beriman, berarti harus mengikuti iman Abraham. Memang pada dasarnya orang percaya adalah anak-anak Abraham dalam iman atau umat pilihan dalam iman, bukan berdasarkan darah daging keturunan Yahudi, tetapi karena memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Abraham. Kalau memperhatikan kehidupan kebanyakan orang Kristen hari ini, nyatalah mereka tidak menunjukkan perjuangannya untuk percaya atau beriman dengan benar sesuai dengan pola hidup beriman yang Alkitab ajarkan yang mengacu pada kehidupan Abraham. Mereka sudah merasa sebagai orang percaya atau sebagai orang beriman dan sudah merasa sah telah menjadi umat pilihan sebagai anak-anak Abraham. Ironisnya, mereka tidak memiliki perjuangan seperti yang dilakukan oleh Abraham. Bagaimana bisa dikatakan sebagai anak-anak Abraham kalau seseorang tidak mengikuti jejak Abraham? Kenyataannya, banyak orang Kristen yang merasa sudah percaya di dalam pikiran terhadap status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mempercayai bahwa ada Allah yang Maha Esa. Mereka memahami hal tersebut sebagai iman secara lengkap. Dengan berbekal hal tersebut, mereka merasa berhak masuk surga. Banyak gereja mengajarkan demikian dan melegalkan bahwa mereka sudah menjadi orang percaya yang benar dan boleh meyakini sebagai anak-anak Allah. Kalau sudah pergi ke gereja, mereka merasa sudah memenuhi tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Padahal liturgi orang percaya adalah
seluruh perjalanan hidup setiap saat. Seseorang yang mengaku orang beriman berarti harus mengikuti iman Abraham yang harus dibayarnya mahal, yaitu seluruh kehidupannya harus dipertaruhkan. Demikianlah renungan malam hari ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.